Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas mengenai menampilkan tari tradisional sesuai dengan materi seni budaya kita pada kelas 8 ya, yaitu bab 14. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari suatu masyarakat daerah yang sudah turun-temurun dan menjadi budaya masyarakat tersebut. Jenis penyajiannya pun ada 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, maupun tari berkelompok. Dalam menampilkan tari tradisional, kita harus memperhatikan beberapa unsur-unsur pendukung. Nah, sudah ada yang tahu apa saja unsur-unsur pendukungnya? Yuk kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur pendukung tari. Yang pertama adalah gerak. Gerak adalah salah satu unsur yang paling terpenting dalam penyajian tari. Pada saat bergerak, penari dituntut untuk mampu menggerakkan badannya secara maksimal supaya dapat menyampaikan pesan yang terkandung dalam tarian yang dia tarikan. Yang kedua adalah rias dan busana. Rias dan busana dalam tari sangat beragam bentuk dan macamnya, mulai dari rias yang terdiri dari rias karakter, rias cantik, rias bagus, ataupun rias korektif. Sedangkan busana yang digunakannya pun juga bermacam-macam, tergantung bagaimana kebutuhan penari itu juga. Yang ketiga adalah properti. Properti dalam tari adalah alat sebagai penunjang dalam penampilan tari. Properti itu biasanya bisa terbuat dari bahan-bahan yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah pola lantai. Pola lantai dalam tari terdiri dari pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, melingkar, zigzag, dan tidak beraturan. Yang kelima adalah musik tari. Musik tari adalah musik yang digunakan untuk mengiringi tari tradisional pada saat pementasan. Umumnya menggunakan alat musik karawitan. Oh iya, berikut adalah contoh-contoh beberapa macam pola lantai yang telah saya terangkan tadi. Ada vertikal, horizontal, diagonal, dan melengkung. Kemudian ada zigzag dan tidak beraturan. Semua itu adalah contoh-contoh pola lantai yang biasa digunakan pada sajian tari. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam unsur pendukung tari dan beberapa contoh pola lantai tadi, yuk kita lanjut kepada jenis dan unsur pendukung tari tradisional. Jenis dan unsur pendukung tari tradisional.
dibagi menjadi 3, yaitu tari klasik, tari rakyat, dan juga tari kreasi baru. Tari klasik. Tari klasik merupakan tari tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keraton. Hidup dan berkembang sejak zaman feodal dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Unsur-unsur yang terdapat pada tari klasik antara lain 1. Gerak. Gerak tari klasik cenderung tenang dan terkesan banyu mili dan menyimpan makna di dalamnya. Yang kedua adalah rias dan busana. Rias yang digunakan biasanya rias cantik, serta busana yang digunakan terkesan mewah dan megah. Yang ketiga adalah properti. Properti yang digunakan untuk tari klasik khususnya bedaya Serimpi biasanya berupa sampur dan juga menggunakan bunga yang ditaruh pada jarit samparannya. Yang keempat yaitu pola lantai. Pola lantai yang digunakan pada tari klasik bedaya khususnya antara lain horizontal dan vertikal. Yang terakhir yaitu musik tari. Musik yang digunakan yaitu alat musik tradisional dengan di dalamnya ada ciri khas khusus yaitu gending kemanak. Tari rakyat yaitu tari tradisional yang lahir di tengah-tengah masyarakat dan diturunkan secara turun-temurun. Unsur-unsur tari rakyat juga terbagi menjadi 1. Gerak. Gerak yang digunakan pada tari rakyat adalah gerakan-gerakan spontan dan cenderung diulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah rias dan busana. Rias yang digunakan pada tari rakyat biasanya menggunakan rias korektif sesuai dengan kebutuhan si penari. Busananya pun yang digunakan terkesan sederhana namun unik serta dilengkapi dengan atribut-atribut untuk menunjang penampilannya. Yang ketiga yaitu properti. Properti pada tari rakyat seperti jaranan adalah kuda kepang. Namun ada juga beberapa tari rakyat yang menggunakan sampur dan topeng sebagai properti. Kemudian yang keempat adalah pola lantai. Pola lantai yang digunakan pada sajian tari rakyat biasanya cenderung menggunakan pola lantai melengkung dan melingkar. Hal itu dipakai atau digunakan untuk memberikan kesan lembut dan kebersamaan. Musik tarinya pun juga terkesan sederhana. Musik tari rakyat biasanya menggunakan alat karawitan seadanya. Tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari klasik yang diaransemen serta dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsurnya pun terbagi menjadi 1, yaitu gerak. Gerak pada tari kreasi merupakan aransemen gerak dari tari tradisi, namun tidak meninggalkan pakemnya. Biasanya gerak-gerak ini diaransemen oleh koreografer atau pakar tari. Yang kedua adalah rias dan busana. Rias yang digunakan pada tari kreasi baru ini biasanya memang menggunakan rias cantik, rias bagus maupun rias korektif. Hal itu digunakan karena harus menyesuaikan dengan tema tarian. Busananya pun juga digunakan busana modifikasi dari kain atau jarit yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menunjang tariannya. Yang ketiga adalah properti. Propertinya pun yang digunakan dalam tari kreasi baru sangat banyak sekali macamnya. Bisa keris, gendewa, nyenyap, cemeti, ataupun pedang. Kemudian yang keempat adalah pola lantai.
Pola lantai yang digunakan pada tari kreasi baru ini sangat banyak sekali, seperti horizontal, vertikal, zigzag, melingkar, bahkan tak beraturan. Nah, yang terakhir adalah musik tari. Dalam penggunaan musik tari, musik yang digunakan untuk mengiringi tari kreasi baru adalah musik tradisional, namun sudah ada beberapa tari kreasi baru yang sudah menambahkan instrumen musik drum ya, untuk menunjang penampilan serta untuk menambahi kesan ramai pada tariannya. Nah, setelah kita membahas tentang unsur-unsur pendukung tari dan jenis tari tradisional, kita akan membahas tentang peran penting unsur pendukung tari. Pada sajian tari, unsur-unsur pendukung tari seperti gerak, rias dan busana, properti, pola lantai dan musik tari sangat berperan penting. Hal itu dapat dilihat dari respon beberapa penonton yang telah menyaksikan pertunjukan tari. Bagi orang awam, jika suatu tarian tidak dilengkapi oleh salah satu unsur-unsur tersebut, bisa membuat pertunjukan tari terasa tidak lengkap atau ada yang kurang, sehingga membuat para penonton merasa kurang tertarik. Pada intinya, baik tari tradisional klasik, rakyat, kreasi baru, pasti semuanya juga memiliki unsur pendukung yang sama, namun hanya berbeda dari dalam pengemasan dan penyajiannya. Nah, sekarang kita sampai pada evaluasi. Setelah kita belajar tentang unsur-unsur pendukung tari, jenis-jenis tari tradisional. Di sini saya akan memberikan tambahan berupa beberapa contoh tari klasik, antara lain adalah tari bedaya, tari serimpi, tari Gatot Kaca Gandrung, tari Menak Koncar, tari Gambir Anom, dan masih banyak lagi. Ada pula beberapa contoh tari rakyat, antara lain tari kuda kepang, gedruk, topeng ireng, jaranan buto, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga beberapa contoh tari kreasi baru, antara lain adalah tari guyub rukun, sesonderan, tari pangpung, dan juga tari sayuk. Semoga dengan tersampaikannya materi ini bisa menambah wawasan kita, serta menambah ilmu kita, dan bermanfaat serta berkah untuk kita semua. Nah, berikut ini akan ada beberapa soal yang bisa kita buat untuk latihan. Selamat mencoba!